Halo, nama saya Angela Priscilla. Halo, perkenalkan nama saya Maya Rizky Anjani. Perkenalkan, nama saya Alvira Gusmiar. Halo, perkenalkan nama saya Sarah Handina. Di sini kami akan memaparkan materi tentang serangan doxing terhadap identitas diri seseorang. Perkembangan internet memunculkan banyak media dan aplikasi baru yang berbasis digital. Hal ini tentu memudahkan seseorang untuk melakukan motif tindakan kejahatan dan data yang kita miliki, yang tanpa kita sadari sudah tersebar luas di dunia internet menjadi jejak rekam digital kita. Apa itu doxing? Doxing adalah bentuk kejahatan di dunia maya yang dimana data pribadi seseorang atau organisasi dikumpulkan dan disebarluaskan. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi, termasuk mencari basis data yang tersedia untuk umum, situs media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook, meretas, dan melakukan rekayasa sosial. Tindakan atau kegiatan ini berkaitan dengan vigilantisme internet dan hacktivisme. Istilah doxing bukan lagi hal yang baru. Hal ini sudah ada sejak tahun 1990-an. Istilah doxing memiliki asal kata dari dox, yang serupa dengan kata dokumen yang disingkat menjadi docs, yang timbul dari gagasan tentang mengumpulkan dokumen atau docs pada seseorang. Hal ini seringkali digunakan oleh para hacker sebagai alat mereka untuk mendapatkan tujuan mereka. Doxing dapat dilakukan untuk berbagai motif dan alasan, termasuk untuk membantu penyelidikan hukum atau untuk digunakan dalam analisa bisnis. Doxing juga dapat dilakukan untuk memperlihatkan kepada publik perbuatan salah atau pelanggaran yang pernah dilakukan oleh seseorang. Namun dalam konteks cyberbullying, doxing digunakan untuk tujuan pemaksaan, mempermalukan online, pemerasan, dan bahkan keadilan main hakim sendiri. Hal ini tersebut dilakukannya dengan menyebarkan informasi rahasia, gambar, atau video orang yang dituju. Seperti contoh berita berikut ini. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai undang-undang doxing yang berlaku dan motifnya. Di Indonesia sendiri, doxing sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 28G ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak berlindung atas dirinya, keluarga, kehormatan, martabat, dan harga benda di bawah sebuah kekuasaan sendiri, yang memiliki hak atas kenyamanan, ketakutan yang biasa disebut dengan hak asasi. Namun, ada juga peraturan bersosial media yang diatur oleh Undang-Undang ITE, Pasal 1 Nomor 22 Undang-Undang 24/2013, yang berbunyi, data pribadi seseorang tentunya akan disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya dan dilindungi atas kerahasiaannya. Bagi yang melakukan doxing tersebut akan dikenakan hukuman dengan minimal 6 tahun di penjara hingga denda 1 miliar. Namun, tentu saja tergantung dengan kasus apa yang terjadi. Untuk motif doxing, hampir semua motif doxing itu dilakukan untuk motif hal yang negatif. Beberapa pihak melakukannya untuk mengintimidasi dan membungkam pihak yang ditarget. Hal tersebut biasanya dilakukan untuk membuktikan sesuatu poin atau untuk mendiskreditkan pekerjaan seseorang. Beberapa pihak lain melakukan doxing ini sebagai aktivitas kriminal. Salah satunya adalah seperti penipuan secara online. Alasan lain melakukan doxing ini yaitu orang-orang yang melakukan doxing adalah untuk memperlakukan pihak yang ditarget, dan pelaku akan merasa puas jika doxing tersebut berhasil dilakukannya.
saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis doxing. Ada 3. Yang pertama yaitu doxing de-anonymizing yang mengungkapkan identitas palsu. Contohnya membongkar akun media sosial yang milik seseorang yang bersifat anonim. Padahal mereka yang memiliki untuk menganonimkan identitasnya memiliki alasan tersendiri yang seharusnya dihargai. Untuk yang kedua adalah doxing targeting, yaitu seseorang yang memberikan data korban yang spesifik kepada pelaku yang akan ditemui atau dihubungi. Contohnya, menyebarkan identitas seseorang. Yang ketiga adalah doxing delegitimizing, yaitu menyebarkan data yang bersifat sensitif karena hal ini dapat merusak kredibilitas atau reputasi yang bersifat pribadi. Sebagai contoh adalah foto atau video yang bersifat pribadi, pesan pribadi, atau catatan medis, dan lain-lain. Kasus doxing cyberkriminal yang menyebarkan data pribadi dari peminjam pinjaman online. Hal ini seperti yang terjadi di Jakarta Utara yang awalnya inisial PDY memiliki sejumlah pinjaman online. Namun perusahaan pinjaman online tersebut melakukan doxing dengan cara menyebarkan beberapa pesan yang disebarkan di WhatsApp dengan konotasi negatif, yaitu open BO. Mengenai korban pinjaman online tersebut dengan disertakan alamat rumah korban PDY. Kasus tersebut dikarenakan PDY menunggak pembayaran, namun pihak peminjaman online melakukan ancaman untuk menyebarkan foto PDY dengan memegang KTP-nya. Maka dari kasus doxing di atas, terdapat dampak pada korban, yaitu mengancam penyebaran identitas KTP, penyebaran data pribadi, dan pencemaran nama baik. Baik, saat ini kita beralih ke dampak doxing. Seperti yang kita ketahui, doxing merupakan sebuah pencurian informasi yang spesifik untuk disebarluaskan pada internet maupun jejaring sosial lainnya perihal informasi pribadi seseorang, dan konteks dari doxing ini adalah negatif dan dapat merugikan seseorang yang terdampak oleh doxing itu sendiri. Dampak terjadinya doxing ini cukup merugikan bagi seseorang karena dapat menimbulkan pencemaran nama baik. Dampak psikologis juga dapat ditimbulkan akibat adanya doxing yang menyerang seseorang, seperti contohnya kecemasan, ketakutan, bahkan depresi yang dapat mengganggu kehidupan pribadi maupun kehidupan profesional seseorang. Ketika seseorang terkena doxing, maka seseorang tidak lagi memiliki privasi karena orang lain mengetahui kehidupan pribadi seseorang secara mendetail. Tidak jarang, doxing juga menimbulkan sebuah ancaman maupun pemerasan kepada orang tertentu akibat bocornya informasi pribadi dari seseorang. Inilah dampak fatal atas kerugian seseorang yang terkena doxing. Untuk itu, pada era digital di mana teknologi dan informasi semakin berkembang, seseorang perlu waspada agar terhindar dari dampak doxing itu sendiri. Baik, agar terhindar dari dampak doxing, kami akan membagikan upaya-upaya atau langkah-langkah yang dapat diterapkan agar seseorang dapat terhindar dari doxing dan tetap dapat melindungi nama baik dari kebocoran informasi di internet. Yang pertama adalah batasi diri sendiri dari membagikan informasi pribadi secara spesifik dalam media sosial atau jejaring sosial lainnya. Seperti contohnya membagikan nama panjang, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, kota asal, tempat bekerja, dan nama ibu kandung, karena itu merupakan hal yang kredensial. Dan juga dilarang untuk membagikan informasi tersebut di media sosial atau platform lain yang memiliki situs yang kurang terpercaya. Yang kedua adalah gunakan VPN. Menggunakan VPN saat browsing atau menjelajahi internet dapat melindungi alamat IP agar tidak dapat dilacak oleh para doxer. Yang ketiga, update software dengan menggunakan antivirus untuk mencegah kebocoran informasi. Yang keempat, menggunakan nama lain atau nama samaran di berbagai platform agar mengalihkan doxer untuk mengakses informasi pribadi kita yang sebenarnya. Yang kelima,
Membuat kata sandi yang kuat dan tidak mudah ditebak. Pastikan pengguna internet menggunakan kombinasi kata sandi dengan huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga simbol. Harap pastikan juga untuk tidak membuat kata sandi yang mudah ditebak seperti tanggal lahir. Yang keenam, buat akun email terpisah untuk tujuan tertentu, seperti email pribadi, email untuk kantor, dan juga email untuk pendidikan. Yang ketujuh, aktifkan multi-factor authentication. Kata sandi merupakan hal yang mudah dilacak oleh doxer. PIN dan juga pengiriman kode ke email atau nomor telepon seseorang merupakan salah satu multi-factor authentication yang dapat melindungi seseorang agar mendapatkan perlindungan ganda dari sebuah akses informasi.